Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, untuk mengambil keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum panjang lebar menjelaskan tentang materi kita, perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Ilman Hasibuan, alamat Kayu Jati. Saya dari mahasiswa Stein Mandailing Natal. Program studi atau jurusan yang saya pilih adalah Pendidikan Agama Islam semester 6. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi akidah akhlak yang berjudul tentang pengertian taubat. Nah, di sini ada pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat asum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa, baik kesalahannya sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan Adam yang lain. Jadi dapat kita simpulkan dari pengertian tersebut bahwa taubat itu adalah benar-benar bertaubat, artinya benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan perbuatan kesalahan, dosa ataupun maksiat, baik dari diri kita maupun berhubungan kepada masyarakat luas atau makhluk sosial, ataupun berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita lakukan kesalahan ataupun dosa, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada tentang dalil tentang taubat. Itu terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nasr ayat 3 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Yang artinya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguh Dia Maha penerima taubat. Quran surah An-Nasr ayat 3. Jadi Allah Ta'ala itu maha luas ampunannya, maka segeralah, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih sehat, cepatlah, segera mungkinlah kita bertaubat kepada Allah. Kemudian dalil tentang taubat terdapat juga dalam hadis, yaitu dari Anas. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, semua Bani Adam yang pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Jadi sudah jelas bahwa dalam hadis ini siapapun orangnya, selagi dia manusia, pasti mempunyai kesalahan. Dan sebagus-bagus orang yang menyadari kesalahan, dengan segeralah dia bertaubat kepada Allah. Lanjut, kemudian di sini ada yang pertama, jenis dan syarat taubat. Apa saja jenis dan syaratnya? Yang pertama adalah taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia atau hakul adam. Maka ada 3 syarat. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Ketiga, berniat tidak melakukan lagi selamanya. Jadi ketika kita sudah memang betul-betul bertaubat, menyesali diri kita, kita ingin kembali kepada jalan Allah, maka kita harus tanamkan dalam niat bahwa kita harus meninggalkan dan menyesali dari perbuatan-perbuatan maksiat, kesalahan ataupun dosa. Kemudian apa yang kedua? Jenis yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, berniat tidak melakukan lagi selamanya, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Apabila menyangkut non materi, pernah memfitnah, menggunjingnya atau ghibah dan lain-lain, maka hendaklah meminta maaf kepada yang bersangkutan.
Intinya kalau kita melakukan kesalahan ataupun dosa kepada sesama manusia, maka kita harus benar-benar menyesali perbuatan tersebut. Kita harus bisa membebaskan diri kita ketika kita ada kesalahan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, maka dengan segera mungkin kita minta maaf apabila itu menyangkut dengan harta, ketika ada yang kita makan, ataupun apabila ketika ada yang kita rampas tanpa sepengetahuannya, maka segeralah kembalikan. Baru kemudian dampak positif perilaku bertaubat. Dampak positif bertaubat dirasakan oleh pelakunya sendiri akan orang sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri, satu, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Tiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Baru bagian B-nya adalah bagi orang lain termasuk keluarga, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Kemudian yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertaubat. Nah, di sini pasti akan ada feedbacknya, ada timbal baliknya, umpan baliknya ketika kita bertaubat, yaitu hati kita itu akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi tenang, rileks. Kenapa? Karena kita sudah kembali kepada jalan yang benar, yaitu jalan yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di tengah-tengah keluarga pun kita akan merasakan bahwa mereka akan menumpahkan kasih sayang kepada kita karena kita sudah benar-benar bertaubat dari kesalahan ataupun maksiat tersebut. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Yang tadinya kita awali dengan bismillah, maka kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.